Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan saudari yang tentu juga dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Wanita Surgawi. Namun sebelum firman Tuhan terus disampaikan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas kesempatan yang besar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kekristenan kami. Agar kekristenan kami membuktikan bahwa Yesus hidup dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam budaya beberapa negara atau suku-suku tertentu. Demikian dengan di Indonesia ya. Ada beberapa suku yang menganut apa yang disebut dengan patrilineal. Patrilineal. Apa itu patrilineal? Patrilineal adalah merujuk kepada garis keturunan yaitu dari ayah. Jadi garis keturunan dari ayah itu disebut dengan patrilineal ya. Jadi misalnya seorang ayah memiliki marga A gitu ya. Nanti keturunannya pun akan memiliki marga yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki marga dari ayahnya, nama keluarga dari ayahnya, bukan marga atau nama keluarga dari ibu. Itu suku-suku tertentu ada menganut yang namanya patrilineal ini. Konsekuensi patrilineal ini dapat membuat marga dari ibu itu bisa habis loh. Marga dari keluarga ibu lama-lama bisa hilang loh. Ya tidak tertutup kemungkinan bisa punah gitu ya. Lalu dalam permasalahan sosial misalnya pembagian harta warisan. Ya merujuk ya kepada rujukan tersebut. Siapa nama keluarga ayahnya, apakah ada relasinya dan lain sebagainya. Sehingga dengan satu logika sederhana, ini marga dari ibu ya seperti terpinggirkan ya. Seperti terabaikan gitu lah. Ada lagi. Ya tentunya ini budaya ya, Tapi saya cukup memperhatikan budaya itu juga cukup miris gitu ya. Apa itu? Sampai ada istilah cucu dalam dan cucu luar. Bukankah demikian? Istilah cucu dalam, cucu luar kan bukan sesuatu yang tidak umum gitu ya, umum ya. Saya cuma tidak bisa membayangkan gitu bagaimana ketika seorang anak ya, seorang cucu itu dianggap sebagai bagian luar dari keluarga. Memang itu sebuah status, betul status. Tapi bagaimanapun tidak berhenti, dia akan memberikan dampak kepada psikologi dari anak atau cucu tersebut gitu ya. Dalam budaya Yahudi pun seperti itu. Seperti itu. Kita banyak menemukan berita di dalam Alkitab di mana genre perempuan tidak mendapat tempat yang sebagaimana layaknya. Ya. Dalam perhitungan jumlah manusia, perhatikan saja, Alkitab selalu memperhitungkan genre laki-laki. Genre perempuan tidak terhisap di dalamnya. Sekali lagi ini budaya.
Tetapi bagaimanapun akan memberikan dampak yang signifikan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak bisa tidak, akan memberi dampak. Ya, mungkin ibu-ibu saudari mengingat ketika ahli Taurat dan orang Farisi mendapati seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Masih ingat itu? Ya. Pertanyaannya, mana laki-laki pezinanya? Kan perzinahan dilakukan sepasang. Ya laki-laki ya perempuan. Tetapi yang diarak, dipermalukan, dan hendak dirajam dengan batu itu adalah perempuan. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa posisi eksistensi perempuan itu terabaikan. Terpinggirkan. Ibu-ibu dan saudari, saya bukan sedang menjalankan praktik advokasi terhadap perempuan ya. Tidak. Ya, saya hanya menyampaikan realitas. Ya, bahwa posisi perempuan itu masih berada di titik yang tidak sebagaimana layaknya dalam status sosial kemasyarakatan. Ya, saya bukan sedang menyampaikan antitesis, tetapi saya ingin menyampaikan realistis. Mari perhatikan apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan perempuan di pemandangan Allah ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pandangan yang logis. Ya. Pandangan yang komprehensif dan egaliter atau kesetaraan terhadap perempuan. Dalam konteks kerohanian di tengah pandangan yang stereotip. Nah, ini pandangan yang tidak berdasarkan persepsi. Ya, manusia dikategorikan. Ya, itu stereotip namanya. Yang pertama, jika laki-laki diciptakan segambar dengan Allah, apakah perempuan tidak diciptakan segambar dengan Allah? Saya percaya jawabannya adalah ya, harusnya segambar. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan Allah. Saya mempercayai Allah tidak akan pernah berlaku diskriminatif. Berat sebelah, tidak seimbang. Saya percaya Allah akan melakukan menjaga keseimbangan karena itu hukum. Ya. Saya juga percaya Allah nggak menggunakan yang namanya pendekatan like and dislike. Kalau yang laki-laki disukai, kalau yang perempuan tidak, nggak ada kamusnya. Jadi kalau laki-laki diciptakan segambar dengan Allah, perempuan pun demikian. Apalagi menyangkut manusia yang adalah mahkota ciptaannya. Ini tidak main-main. Kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan egaliter, seimbang, sejajar, mengapa manusia menempatkan salah satu genre yang dalam hal ini perempuan menjadi terasingkan? Betul budaya, betul produk dari manusia dalam hal budaya. Betul, saya setuju. Tetapi dalam pemaknaannya di mata Allah, perempuan pun memiliki nilai, kualitas, eksistensi atau keberadaan yang sama dengan laki-laki dalam segala hal. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Jelas. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Siapa manusia itu? Maka gambar Allah diciptakannya dia. Siapakah dia itu? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Clear, clean. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari, kau memiliki kesejajaran di pemandangan Allah bila dibandingkan dengan laki-laki. Kesejajaran dalam keserupaan, kesejajaran dalam segambar dengan Allah penciptamu. Rasul Paulus pun dengan ilham Roh Kudus menyampaikan atau menekankan hal yang sama loh.
Sama. Coba kita baca dalam Galatia 3 ayat 28. Coba ibu-ibu, saudari baca dalam Galatia 3 ayat 28. Di sana disebutkan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi. Tidak ada orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Perhatikan bagian berikutnya ini. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jelas. Kedudukanmu sebagai perempuan itu memiliki tingkat yang sama. Kualitas eksistensi yang sama dengan laki-laki di pemandangan Allah. Kalau mungkin terjadi ketidakseimbangan di pemandangan manusia, ya sudah. Jangan kita ribut karena sebuah budaya, ya sudah. Patrilinear, ya sudah. Nggak masalah. Tetapi simpan di hatimu. Kau sama di pemandangan Allah. Nilaimu tidak berkurang sedikit pun di pemandangan Allah. Nah, ibu-ibu perlu untuk memegang teguh pemandangan Allah ini daripada pemandangan manusia. Pernyataan ini bukan ingin mengumbar tentang pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Tidak. Sejak awal kan saya sudah menyampaikan, saya ingin menyampaikan pandangan yang logis, komprehensif. Ya. Jadi yang penting di sini sebetulnya bukan sekadar mewarisi nama keluarga seperti pada sistem patrilinear di mana garis keturunan ayah turun kepada anak-anaknya. Bukan itu. Yang penting di sini adalah bagaimana orang tua, ayah dan ibu dapat mewarisi keserupaan Kristus kepada anak-anaknya. Ini warisan abadi. Saya tahu nama keluarga ayah akan menjadi warisan yang panjang ketika ada anak laki-lakinya lahir lalu mengenakan nama keluarga ayahnya akan panjang. Tetapi lebih daripada itu, ketika engkau mewarisi takut akan Allah, keserupaan dengan Kristus, itu gemanya sampai kekekalan. Gemanya itu bukan saja di bumi ini, tapi di kekekalan. Ini warisan abadi yang perlu kita perhatikan. Ya. Ada bagian kedua. Apa itu? Ya. Tupoksi alias tugas pokok dan fungsi. Ya. Jadi tupoksi itu singkatan dari tugas pokok dan fungsi. Perempuan adalah penolong. Gak perlu diskusi panjang bukan? Gak perlu penalaran atau tafsiran yang mendalam bukan. Perempuan adalah penolong. Firman Tuhan jelas bicara begitu. Dalam segambaran dengan Allah, perempuan diproklamirkan sebagai penolong. Luar biasa. Saya saja sebagai laki-laki menyatakan ini saja udah luar biasa. Hebat perempuan itu. Sebagai penolong. Adakah referensi Alkitabnya? Tentu. Ya. Coba perhatikan Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jelas. Kalau manusia itu disebut laki-laki, laki-laki itu menjadi tidak baik kalau dia sendiri. Firman Tuhan yang bicara begitu. Aku, dalam hal ini Allah Yahweh, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Udah pasti. Ini yang dimaksud adalah perempuan. Jadi berbahagialah engkau kaum perempuan. Engkau itu penolong. Sebenarnya Allah telah memberikan tempat dan tugas pokok yang hebat kepada kaum perempuan. Apa itu? Penolong. Jangan main-main dengan istilah penolong ini gitu. Ya pasti dong penolong lebih kuat dari yang ditolong bukan? Ya kan? Kalau ditanya, memangnya penolong siapa Pak? Ya tentu kaum laki-laki lah. Tidak ada dari situ, cuma ada Adam dan Hawa. Ada laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dikatakan sebagai penolong, pasti yang ditolong adalah laki-laki. Logis bukan? Logis. Kebenaran lain nih ya.
kemudian lain nih ibu-ibu ya, tangkap nih ya. Dengan demikian sebenarnya kaum perempuan memiliki kekuatan yang jauh melebihi laki-laki. Ya, kalau ada laki-laki yang mendengar kalimat ini, ya terimalah, ini faktanya. Ini faktanya bahwa perempuan itu sebetulnya jauh lebih kuat dari kita. Ya, sekali lagi jika ada para kaum Adam, laki-laki yang mendengar ini, maka jangan lupa. Sebenarnya laki-laki adalah kaum yang lemah. Kaum yang lemah. Ya, yang membutuhkan pertolongan perempuan karena kita adalah kaum yang perlu ditolong. Ya, saya aja nggak malu ngomong begini, nggak apa-apa. Faktanya demikian, ya. Makanya suami dan istri ya perhatikan ya. Khususnya suami ya tuh, perhatikan tuh suami ya. Istrimu itu penolongmu loh. Ya, tanpa dia engkau nggak bisa hidup loh. Iya benar. Jadi jangan lagi bicara bahwa perempuan adalah kaum yang lemah ya. Ya, jangan bicara lagi tuh. Ya. Maksudnya apa, Pak? Iya, kalau mau diomong sebetulnya ya laki-laki yang kaum yang lemah. Sebetulnya itu. Ya saya hanya bicara fakta logis dari apa yang disampaikan oleh Alkitab gitu ya. Mau angka statistik yang benar? Oh iya, boleh. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu atau saudari lihat ada angka statistik di Indonesia. Di Indonesia nih, ya, membuktikan bahwa lebih banyak janda daripada duda. Coba aja cek, betul tidak? Artinya perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak memikirkan untuk mendapatkan pasangan pengganti mendiang suaminya. Tidak semua tentunya, tapi kebanyakan demikian. Statistik menunjukkan bahwa lebih banyak janda daripada duda. Ya. Jadi kalau istri-istri yang sudah ditinggal suaminya itu sih jarang ya. Jarang yang mencari pengganti mendiang suaminya. Gitu ya. Buat dia suaminya adalah satu-satunya cintanya dan tidak ada cinta yang lain. Ya. Itu idealnya. Tapi ada juga yang perempuan mencari pengganti mendiang suaminya, ada juga. Tapi kebanyakan tidak. Nah, beda dengan laki-laki. Ya kita buka-bukaan saja ya, Bu ya. Lihat saja laki-laki. Untuk laki-laki ibarat tanah kuburan belum kering. Ibarat tanah kuburan tuh belum kering loh dari mendiang istrinya. Pikirannya udah menerawang jauh nih, ya kan? Untuk mencari sosok pengganti istrinya kan. Aduh. Apalagi kalau punya ada satu peristiwa ya cinta lama belum kelar ya. CLBK gitu, cinta lama belum kelar ya. Oh, istrinya meninggal, waduh pucuk dicinta, ular tiba ya. Ya ini memang kelebihan ya. Kita mesti dapat menerima ya. Kaum bapak, kaum lelaki mesti dapat menerima. Ini memang kelebihan atau kekuatan khusus yang dimiliki perempuan. Ya. Meskipun penting untuk dipahami bahwa Alkitab mengajarkan kesetaraan, ya, kesetaraan nilai di hadapan Allah. Ya, kesetaraan nilai antara laki-laki perempuan, tapi juga kita harus dapat mengakui adanya perbedaan peran dan fungsi masing-masing. Ya. Jadi daripada kita berdebat tentang perbedaan dan lain sebagainya, mari kita dapat menerima fungsinya berbeda. Ya. Alkitab juga tidak mengajarkan superioritas gender atau keunggulan gender tertentu, enggak ya. Tetapi Alkitab mengajarkan tentang komplementaritas gitu ya. Apa itu? Bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Ya saya juga bukan ingin mengunderestimate atau memandang rendah kaum laki-laki, bukan. Tetapi di sini ada yang namanya kita saling melengkapi. Ya, namanya melengkapi, masing-masing punya kekurangan dan masing-masing juga punya kelebihan. Jadi yang lebih memberi kepada yang kurang, ya. Yang kurang menerima dari yang lebih. Nampaknya jauh lebih aman kalau kita bicara tentang peran dan fungsi masing-masing. Yang ketiga dari perempuan ya, kalau saya coba catat gitu ya. Yang ketiga, terdapat kecenderungan bahwa perempuan itu jauh lebih peka daripada laki-laki. Ya, jauh lebih peka baik dalam hal spiritual, mental, dan karakter. Perhatikan, saya menggunakan kata cenderung.
nggak mutlak loh, nggak absolut gitu ya. Ada juga, maksudnya laki-laki juga yang jauh lebih peka dari perempuan ada, tetapi cenderung perempuan jauh lebih peka ya. Mengapa? Ya, dari mekanisme ya kemanusiaannya saja sudah berbeda ya. Di mana laki-laki lebih cenderung menggunakan otak kiri ya. Ini cenderung ya, cenderung ada dugaan, ada cenderung ya. Ya, menggunakan otak bagian kiri yang biasa berisi logika. Logika, angka-angka, ya sesuatu yang logis gitu. Dan perempuan lebih menggunakan otak bagian kanan yang biasanya tersimpan perasaan gitu. Sesuatu yang sangat kualitatif gitu ya, perasaan. Jadi, jika sudah menyangkut perasaan, maka tidak bisa tidak perempuan menjadi lebih dominan. Perempuan menjadi lebih besar porsinya ketika berbicara perasaan dari laki-laki. Nah, pernyataan ini bukan ingin mengatakan laki-laki nggak punya perasaan loh. Ya, jadi kalau bapak-bapak, kaum lelaki yang mendengar ini jangan langsung protes gitu loh. Wah, kalau begitu Pak Chong bilang laki-laki kita nggak punya perasaan. Bukan, punya perasaan. Tapi lebih dominan perempuan yang menggunakan instrumen perasaan ini. Ya, begitu ya. Baik. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria mengambil tempat terbaik dengan mendengarkan firman. Ingat ketika Maria Magdalena yang mendapat kesempatan pertama dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, seraya berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Masih mengingatkah Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome setia sampai akhir pada prosesi penyaliban Tuhan Yesus? Lihat, perempuan-perempuan itu dengan perasaan yang pecah melayani Tuhan hingga penyaliban. Ini fakta yang tidak bisa dilewati. Pertanyaannya mana kaum lelakinya? Ya paling sedikit ya murid-murid laki-lakinya lah. Mana? Sampai tulisan Rasul Paulus ya kepada anak rohaninya ya. Terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Coba kita perhatikan, ini bagus sekali ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku terikat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perhatikan ya. Louis adalah neneknya. Eunike adalah ibunya, jelas. Disebutkan nenekmu Louis, disebutkan ibumu Eunike. Maaf, tidak disebutkan nama kakeknya. Tidak disebutkan nama ayahnya. Pesan ini menyiratkan secara jelas ada dugaan bahwa keberadaan perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam keluarga ketimbang ayah. Saya bukan sedang melecehkan kaum laki-laki, bukan. Ya, tapi bagaimanapun peran kakek atau peran ayah atau peran laki-laki juga berdampak kepada keluarga. Tapi berangkat dari 1 Timotius 1 ayat 5 ini terlihat bahwa nenek dan ibu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan hidup rohani seseorang. Nah, simpulan yang saya mau katakan begini. Ya. Jadi berbahagialah hai engkau kaum perempuan, kaum wanita, berbahagialah. Kalau dunia memandang gendernitasmu sebagai gender atau apa yang terabaikan, terasingkan gitu ya. Menganggap rendah, engkau tidak diperhitungkan ya. Dalam silsilah keluarga, nama keluargamu tidak dihitungkan. Tidak masalah, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Engkau jauh lebih memiliki keterangan-keterangan yang menguatkan. Iya. Siapa yang menguatkan itu? Allah. Ya.
Karena Allah memosisikanmu sebagai kawan sekerjanya dalam misi penyelamatan banyak orang yang dibuktikan oleh nenek Louis dan ibunya Eunike tadi, jelas. Jadi kaum perempuan, wanita, engkau sungguh berharga di pemandangan Allah. Ingat, berharga di pemandangan Allah. Jadi mungkin kau tidak berharga di pemandangan manusia. Engkau diasingkan, dialienasi, dipinggirkan. Tetapi jangan sampai engkau teralienasi atau terpinggirkan oleh Allah. Ini menjadi penting sekali. Biarlah eksistensimu, keberadaanmu itu menjadi alat anugerah Tuhan. Menjadi kawan sekerja Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Di setiap musim kehidupan, ya, baik atau tidak baik waktunya, jelas keberadaan perempuan itu sangat diperlukan, ya. Dengan perasaan yang tajam dan dalam, ya kiranya para ibu, para wanita, ya, para perempuan, ya, dapat menaikkan permohonan kepada Allah yang menjadikan ia sebagai penolong dalam musim kehidupan yang panas, musim kehidupan yang kering, sampai musim kehidupan yang gersang. Engkau dipakai Allah sebagai alat anugerah Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarmu, dan menyelamatkan dirimu sendiri. Selamat berjuang pada saudaraku, kaum perempuan, wanita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayananmu sampai Tuhan datang. Amin. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu tumbuh di tanah hati kami yang subur. Sehingga kami tahu peran, fungsi kami sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai wanita di pemandangan Allah. Oleh karenanya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami agar kami dipakai sebagai instrumen bagi pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.